Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sapira dengan NPM 2241181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah statistik ini saya akan membawakan materi tentang pengantar teknik sampling. Baik, yang pertama yaitu pengantar teknik sampling. Presentasinya akan membahas pengertian teknik sampling dan pentingnya dalam analisis data. Kami akan menjelaskan metode sampling yang berbeda, pertimbangan utama dalam memilih sampling, serta manfaat dan keterbatasan menggunakan teknik sampling. Kedua, apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah proses pengambilan sebagian kecil dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Ini penting dalam analisis data karena memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid berdasarkan pada pengamatan terhadap sampel yang diambil secara acak, stratified, atau cluster. Yang ketiga, metode sampling. Yang pertama yaitu sampling acak. Metode ini melibatkan pemilihan acak individu-individu dari populasi untuk menciptakan sampel yang mewakili keseluruhan secara acak. Yang kedua, sampling stratifikasi. Metode ini membagi populasi menjadi kelompok yang homogen dan kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok untuk menciptakan sampel yang mewakili variasi yang ada dalam populasi. Yang ketiga, sampling cluster. Metode ini memilih kelompok acak dari populasi atau klaster dan mengambil sampel dari setiap klaster untuk menciptakan sampel yang mewakili keseluruhan. Metode ini efisien untuk populasi yang terbesar luas. Keempat, pertimbangan penting dalam sampling. Yang pertama yaitu ada ukuran sampel. Ukuran sampel yang cukup besar untuk meningkatkan keakuratan kesimpulan, namun ukuran sampel yang terlalu besar dapat membuang sumber daya. Yang kedua, kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar dari elemen yang membentuk populasi. Kerangka sampling yang baik harus representatif dan mencakup semua elemen populasi yang diinginkan. Ketiga, bias sampling. Bias sampling dapat muncul ketika teknik sampling tidak mewakili populasi dengan benar. Hal ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak dapat diterapkan secara umum. Kelima, manfaat dan keterbatasan sampling, yaitu yang pertama, sampel yang mewakili. Sampling memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum untuk populasi secara keseluruhan. Yang kedua, generalisasi temuan. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, temuan yang ditemukan pada sampel dapat diterapkan secara lebih luas pada populasi yang lebih besar. Yang ketiga, sumber potensial kesalahan. Sampling tidak sempurna dan dapat menghasilkan kesalahan. Peneliti harus memperhatikan dan mengurangi setiap sumber potensial kesalahan. Keenam, yaitu kesimpulan. Presentasi ini telah menjelaskan pentingnya teknik sampling dalam analisis data. Dengan menggunakan metode sampling yang tepat, peneliti dapat membuat kesimpulan yang valid dan menerapkan secara umum pada populasi yang lebih besar. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.